Di podcast ini kita akan membahas tentang edukasi mengenai narkoba, seks bebas, dan bullying. Di sini udah ada teman saya, yaitu Dwi Atmoko dan Rafael Alfonsus. Yang pertama sih, saya ingin membahas tentang narkoba ya, karena narkoba ini sedang merebak di kalangan anak muda. Jadi gimana menurut lu, Dim? Kalau narkoba itu yang lu lihat dari perspektif lu tuh sekarang gimana? Kalau menurut gua pribadi narkoba itu kayak gimana ya? Kayak gimana? Udah ini sih udah marak sih, cuman Marak ya? udah marak. Ya cuman kita generasi muda harus bangun itu biar Enggak, jadi yang gue tanya di sini maksud gue, kenapa sih anak muda itu terjerumus ke narkoba? Entah karena kegiring opini sama temennya, lingkungan, atau karena emang keluarga, atau ya menurut gue aja deh. ya paling mendekati sih ya teman lingkungan gitu. Lingkungan Karena berarti membuat dia berawal dari ajak-ajakan gitu kan, ayo nih cobain gitu ya kan, apa nih gitu ya kan. benar. Kalau menurut Bapak Dwi Atmoko, kenapa narkoba anak muda itu sekarang tuh banyak banget gitu? Ya. Itu bisa dikatakan depresi, Bray. Depresi. Ya kan? Depresi dari orang tua, lalu dia menggunakan obat-obat terlarang. Berarti meluapkan ke narkoba itu ya. Iya, bisa jadi kayak Sebagai alkohol. pelarian berarti. Iya, Sebagai berawal dari pelarian. alkohol. Berarti di sini yang jadi masalah itu akses dia mendapatkan. Iya. Walaupun mungkin semua orang depresi dan dia emang udah mentok lah gitu, jadi emang buat pelarian dia narkoba. Cuman kalau aksesnya emang nggak ada, pasti dia nggak bakal bisa dapetin barang-barang itu sih kalau menurut gua. Jadi ya lu lah gitu. Terus jadi permasalahannya gini, permasalahannya kenapa anak muda sekarang pelariannya malah ke arah yang negatif gitu loh. Kan padahal bisa dialihkan ke hal-hal yang positif gitu loh. Kayak seperti bernyanyi. Iya, atau moral. belajar satu hal yang baru. Balik lagi sih Balik kalau lagi. dari menurut gua emang ya karena pengaruh lingkungan sih. Dia ketemu temennya yang emang udah make, dia nawarin dan dia mau, emang menggiring opini. Jadi coba akhirnya ujung-ujungnya ke bawah. Awalnya pakai sekali dua kali, ujung-ujungnya jualan juga, jual ke temen. Jadi gitu, emang harus mutusin satu mata rantai. Jadi BD-nya yang ditangkal. Gitu, men. Terus kalau masalah narkoba itu sekarang kan ada berita yang gue baca sih, sekarang nggak perlu lagi tuh penjarain pengguna narkoba. Rehabilitasi gitu ya. Iya, sekarang lebih baik direhabilitasi aja. Nah, itu gimana tuh menurut tanggapan? Kalau menurut gue sih kurang efektif ya. Karena dia nggak dapet punishment yang sesuai apa yang dia perbuat gitu. Tapi kan di penjara masih bisa berjualan. Iya, gua nggak tahu itu kan oknum. Cuman maksud gua kan Kayak si Coki gitu kan, Coki Iya, kan nggak jadi di penjara, iya, dia direhab, cuma gua direhab ngerti, doang. gua ngerti maksud gua. Cuman kalau buat anak muda sih kalau Tapi apakah kurang dengan di efektif. penjara mengurangi tingkat penggunaan narkoba? Enggak. Memang enggak, cuman kan gua gimana ya? Kalau cuman rehab nanti semua orang mikirnya jadi dia berpikiran kayak apa gua make, tapi ujung-ujungnya juga direhab paling 6 bulan setahun, ujung-ujungnya lepas. Kalau kayak gitu kan nggak membuat rasa takut dalam diri dia gitu. Jadi Justru karena dia makan narkoba bukan karena dia makan narkoba kan ini apa karena depresi, Iya. karena pergaulan, Iya, gua ngerti. bukan karena ingin melakukan kejahatan itu dengan Enggak. tindakan sengaja. jadi dari sudut pandang lo yang efektif Karena untuk- ada penyebab itu maka dari itu efeknya dia menggunakan narkoba. Gitu. berarti yang efektif itu kayak gimana menurut lo? Kalau Ya, rehab itu enggak, salah narkoba satunya enggak. rehabilitasi. Ya. Nah, justru gue tanya pendapat lu pada gimana kalau misalnya Ya, misalnya kalau contohnya gitu. Coki Pardede gitu kan yang baru-baru ini gitu. Iya. Dia kan nggak jadi di penjara tapi direhabilitasi. Gimana sih, Bray? Ya, Menurut gue yang memang kurang efektif sih. Menurut gue Menurut ya. lu kurang efektif. Kurang efektif Oh. sih. Alasannya apa tuh? Alasannya ya karena ya mindset yang dibangun jadi orang kayak kesel aja gue pakai narkoba, terus juga ujung-ujungnya gue bakal direhab dan dia nggak dapet sanksi sosial, men. Kalau lu di lu di penjara. Justru lu bayangin nih, lu depresi karena narkoba. Lu depresi habis itu lu menggunakan Menurut gue narkoba. gini loh, menurut gue yang lebih efektif itu hukumannya justru diperlama, jadi membuat dia semakin takut. Semakin depresi dong dia. Sebenarnya Semakin sebenarnya depresi gini ya, dong dia sebenarnya gini. di penjara. Dia semakin depresi di Sebenarnya penjara. kalau menurut gua pribadi tergantung gimana ya, tergantung masalahnya nih narkotika seberat apa gitu loh. Kalau memang kasusnya Nih, bandar gini, atau nah, kena iya crack, makanya bener gitu nih. atau Yang atau- ditangkap itu benar, yang ditangkap itu bukan penggunanya Tapi kalau menurut bandarnya. gua enggak, jadi menurut gua tuh yang harus ditegakin tuh ya. Jadi harusnya pemerintah tuh nggak segan-segan buat maksimalin hukuman. Karena di Filipina, Pengguna itu- denger dulu, kalau sorry gua potong. Karena di Filipina
itu kan presiden Duterte, dia itu salah satu presiden yang istilahnya mengebrak dunia narkotika gitu. Dia nggak segan-segan buat beri hukuman mati buat orang anak di bawah umur kalau emang makan narkoba, dan terbukti di sana tingkat pengguna narkoba itu turun drastis karena emang takut dibunuh, kayak ya, hukuman mati tembak di tempat, dan emang itu kan jadi kontra Maksudnya, banget oh gitu. iya, karena hukuman mati. iya, karena oknum-oknum sana juga masih bisa jualan di Indonesia. Iya, gua Kayak paham. kayak Paham. oknum dari polisi, napi-napi. Ya, intinya bisa sih, muter ini. di sini pengen gue sampein gimana ya, anak muda ya janganlah gitu narkoba, karena gimana ya, janganlah ngerusak gitu kan. Iya, Rusak maksudnya banget sih menurut gua. Lu pasti mikir lah masa depan lu kayak gimana kan istilahnya. kalau misalnya jadi sebagai pelarian ya bukan pelarian yang tepat gitu, bukan menyelesaikan masalah malah nambah masalah gitu ya. Iya benar banget sih, nambah masalah yang ada kan, nggak menyelesaikan masalah Iya, gitu. bukan sebagai Jadi, pelarian untuk menyelesaikan. Intinya dari kita untuk kita gitu, gimana cara kita menyelesaikan masalah itu, solusinya gimana gitu kan, itu balik lagi ke diri kita, gimana pembawaan diri kita ini Iya. menyelesaikan solusi itu gitu. Ya peran keluarga sih yang paling penting menurut gue. Nah, Selalu Oke. berpikir positif sih sebenarnya. Iya benar. Dan ya peran keluarga sih, terutama orang tua tuh harus bener banget neken gitu ya. Dari contoh kecilnya tuh lu jangan main istilahnya. Kalau misalnya terlalu Sama- termasuk kena Ya gue ngerti, cuman kan maksudnya kan kayak tadi awal gue bilang, mereka dapat aksesnya kan dari temen. Kalau dia membatasi pergaulan dengan temennya, ya otomatis kan juga sulit mendapatkan narkoba gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi dari keluarga sih yang emang harus makan dia, harus oh lu nggak boleh nih nongkrong terlalu malam gitu, lu nggak boleh main sama orang-orang kayak gitu gitu. Harus keras kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua ada pendapat lain ya silakan, monggo gitu. Tapi kalau kasusnya Coki Pardede kan Doi pernah bilang kan orang tuanya juga terlalu keras kan, selalu menanyakan Iya tentang emang dirinya sendiri. juga ya pasti Lalu ya. pernah kan dia. Iya pasti pro kontra itu ada, entah lu terlalu keras atau gimana ya. Ini sih harus ada peran keluarga, entah ngerangkulnya dari kayak gimana, terlalu keras atau gimana lah, gue kurang istilahnya balik lagi ke orang tua gitu. Harus support system sih bro. Iya ada support system, balik lagi ya nggak cuma Ada keluarga, harus keluarga, teman ada juga. ekonomi juga. Iya. Bisa iya. Iya gitulah. Sekian dari podcast saya tentang narkoba. Selanjutnya saya ingin membahas bebas nih. Next. Seks bebas nih. Nah, bebas Pengetahuan seks gua bebas nih, nih. anak muda sekarang Iya. yang gue tahu datanya gitu. Di mana-mana pasti dengerin seks bebas. Gimana menurut Datanya lu? dari mana tuh, Bray? Ya gue baca aja. Gue bisa nunjukin sama lu istilahnya persentase Tingkat seks bebas tingkatnya itu persentase meningkat nih. banget karena dari Sosial media, sosial seperti media itu TikTok. bisa banget men. Aplikasi kencan kayak gitu. Iya. Tinder, di chat gitu Apa? ya. Iya, benar. Kayak pada pengalaman banget sebenarnya. Jadi ya gue mau nanya rekan saya dulu nih. Saya mau nanya lu sama rekan saya tentang seks bebas itu menurut anda ini gimana? Apakah suatu krisis yang terjadi untuk anak muda atau sah-sah aja seperti di luar negeri gitu? Kalau menurut saya pribadi ini udah masuk ke krisis sih, Krisis apa tuh? krisis bahwasannya Krisis moral. iya. Bisa. Jadi banyak perempuan yang benar-benar udah dirusak gitu. Terus tahu-tahu udah sama-sama mau gitu kan. Iya. Ini tahu-tahu udah nggak perawan, nggak perjaka. Kan banyak istilahnya kalangan-kalangan gue pribadi nih udah nggak perawan, terus udah nggak perjaka. Jadi dicap jelek gitu. Iya, Dan dan- dia merasa kurang percaya diri. Dan juga gimana ya, banyak meningkat juga yang kayak seks bebas ini banyak penyakit kayak Iya, HIV dan penyakit AIDS tular gitu. Pasti sih. Karena keseringan Iya, iya. dan itu Gua juga paham. candu gitu kan. Tapi yang di sini gue tekankan tuh maksud gue kenapa anak muda itu kayak nggak bisa kontrol diri dia gitu, terutama untuk seks bebas. Apalagi kalau dari pria gitu ya, cowok Iya. gitu, ngeliat cewek tuh pasti kebanyakan otaknya itu ke arah sana gitu. Karena banyak gitu yang gue temukan gitu, gue baca kan kayak dia main aplikasi cari jodoh ya karena hal tersebut, karena seks bebas, bukan karena emang dia mau nyari temen atau nyari pacar, enggak gitu. Lebih kalau menurut gue sih lebih ke nafsu birahi sih, Iya, gue tahu Karena- inspirasi sih. Ya, gimana ya? Emang nggak kekontrol kan. Iya. Masa-masa puber kan gimana sih, ya kan? Apalagi udah puber akut gitu kan.
Kalau dari menurut Bapak Iya. Moko ini gimana nih? Seks bebas itu kenapa sih sekarang kayak udah merebak banget dan jadi hal tabu gitu? Udah biasa banget. Kalau dulu kan kayaknya wah sebuah kayak wah di seks bebas harus di mana gitu. Sebenarnya sih udah hal wajar ya, karena dari dulu pun juga seks bebas juga Ada. ada, nggak Iya. baru-baru sekarang, Iya, nggak memang. kayak SD, SMP, SMA. Iya, maksud gua Nggak yang gitu. gua tanya tuh di sini kenapa sih kayak naik kasusnya gitu? Maksudnya persentasenya tuh dibanding dulu sama sekarang Ya mungkin dikarenakan Beda. bisa dari Apa? sosial media, lingkungan. apa karena budaya luar juga bisa? Iya itu karena sosial media kan. Iya, maksud bisa gua- melihat kayak situs-situs Kalau porno. mungkin zaman dulu zaman orang tua atau kakek-kakek kita ya karena satu belum ada sosial media, Iya. kedua juga emang tata budayanya tuh nggak kayak Dibuat, sekarang. ya. Iya istilahnya nggak mungkin kayak kalau sekarang kan aksesnya gampang kayak lu mau kayak seks bebas tinggal check-in ke hotel gampang gitu kan atau lu di rumah Bisa lihat kayak- porno menggunakan Iya. VPN. iya benar. Nggak berarti ya emang bener sih kalau dari yang gue tangkep tuh emang budaya luar bang. Ya contohnya kayak video porno ya otomatis anak muda menginterpretasi video porno itu dia harus melakukan prakteknya gitu karena dia udah melihat apa yang dia ya udah sebagai konsumsi sehari-hari gitu sih kalau menurut gua jadi udah sebuah kecanduan gitu jadi sih ya gimana ya kalau menurut gua sih kurang-kurangin lah nih nonton video porno itu nggak bagus sih kalau menurut gua sih nggak bagus banget emang. Tapi sebenarnya bagus tau buat edukasi seksual ketika Iya. dia sudah menikah. Iya tapi justru lebih banyak hal negatifnya menurut gua karena banyak Kalau kayak negatif pelaku ditangkap. dikarenakan kan karena seseorangnya itu sendiri. Iya gue paham cuman maksud gua ya ada beberapa penyebab orang melakukan seks bebas awalnya karena konsumsi yang dia tonton. Bisa Ya, dikarenakan karena- ini, Bray. Bisa dikarenakan karena alkohol juga bisa. Iya Ngaruh. maksud gua kayak gitu jadi Obat-obatan juga ngaruh. yang dibatasin sih di sini harusnya Holy Wings juga lingkungan ngaruh. harusnya lingkungan sih maksudnya gitu ya. Maksudnya jangan sampai membuat cowok sama cewek itu gampang kalau pacaran karena dulu gue punya pengalaman misalnya gue nanya sama bokap nyokap gue tuh kalau pacaran nggak kayak sekarang gitu nggak terlalu gampang mudah lu tiba-tiba main ke rumah orang tuanya welcome aja ditinggal terus dia berdua doang di ruang tamu ya awalnya dari hal kecil kayak gitu cuman kalau zaman orang tua dulu nggak bisa kayak gitu memang kayak benar-benar kalau lu datang ke rumah ya mau lamaran. Oke. Tapi Gitu. dari pengalaman gue sendiri ya, gue ada teman cewek dan dia itu benar-benar menjaga keperawanannya itu sendiri. Mau dia apapun tetap dijaga sama dia. Emang kuat berarti ya. Berarti kan emang dari semua itu kan berawal dari kitanya sendiri. Kita Ya, mau memang. bangganya. Tapi kan orang berawal dari itu juga maksud gua nafsu birahi itu tuh timbul juga karena nggak mungkin ya pasti setiap orang ada cuman kan yang membangkitkan gairah itu contohnya gue bilang kayak nonton video porno atau lu mungkin ngeliat orang pakainya seksi jadi nafsu lu naik gitu jadi lu menghayal gitu dan lu mempraktekannya mungkin ya entah lu main sosmed nyari cewek buat melakukan kayak gitu kan banyak gitu sekarang ya, kayak gitu sih kalau menurut gua ya kalau menurut bapak Tapi- Rafael gimana? Tapi kalau pendapat gua gimana ya? Terlalu sering coli gimana sih? itu nggak ada. Iya, itu sih itu kerusakan mental sih kalau menurut gua. Itu ya. Itu kerusakan mental. Awalnya kayak karena video porno juga sih kalau menurut gua. Ah. Tapi bukannya bisa mengurangi seks bebas. Tingkat iya memang ada surveinya juga ya emang yang mengatakan kayak gitu. Jadi ya dibilang coli sah-sah aja karena justru mengurangi nafsu birahi Iya. pria gitu kan. Tapi ada juga yang bilang karena lu seringan coli jadi lu ingin sesuatu yang lebih. Gua kayaknya harus Bisa memakai mempraktekkan. sex toys. Iya, gue tahu maksud itu kan bagian dari masturbasi juga. Maksud gua kan kadang karena lu berawal dari situ lama-lama meningkat. Kayak gitu. Jadi ada dua perspektif, men. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi gue sih lebih cenderung ke negatifnya sih, lebih banyak negatifnya. Orang banyakan masturbasi juga. Ya pasti ujung-ujungnya dia pengen sesuatu yang lebih. Gue pengen praktekin langsung kayaknya gini-gini doang. Gimana rasanya gitu ya? Iya, gitu loh. Penasaran. Ya intinya sih gitulah. Kalau di sini peran pemerintah sih kalau menurut gua kayak akses video porno tuh harus benar-benar di blok banget kan. Tapi menurut gua kurang setuju sih kalau misalnya pemerintah memblokir itu semua. Bukan karena gua suka nonton film porno ya, tapi itu kan termaksud juga konsumtif gitu. Kalau misalnya kita udah menikah Iya. terus melihat
video porno kan itu penting banget buat pembelajaran kan, Edukasi, ya. edukasi. Iya. Jadi Cuman, nggak harus. berarti di sini sih kalau menurut gue ya mungkin harus ada penyedia aplikasi. Jadi istilahnya lu untuk mengakses video porno lu harus berbayar satu, kedua mungkin lu harus verifikasi Oh, entah defense. umur atau lu harus mengajukan surat nikah gitu. Jadi nggak sembarang anak muda bisa dapat video porno dengan bebas dan mudah gitu. Berarti ada aksesnya. Ada akses yang Kalau dibatasi. misalnya Kayak kita- contohnya lu nonton video, nonton film bioskop gitu kan, Iya, harus iya. lu bayar biar gampang gitu kan. Kalau misalnya kan kadang-kadang kan dari pihak orang tua kan juga suka ngasih tahu ya tentang sex education Education. terhadap anak, dan anak itu bisa menjaga. Hmm. Kenapa nggak berawal dari situ aja Dari dulu? keluarga lagi. Dari keluarga lagi. Ya gimana ya? Bisa sih. Bisa lebih mengaruh seperti itu ditimbang kita menahan, melarang. Kan otomatis kalau orang kita dilarang, kita tetap melakukan. Semakin dilarang semakin Jadi Udah. Ya berarti ya gitu kalau menurut lu berarti dari keluarga. bisa kan? sih dari keluarga bisa. Bisa memang Bisa ya. dari Semua balik keluarga. lagi ke orang terdekat yang Iya. mengedukasi pelaku gitu istilahnya. Iya. Dari kecil gitu emang harus Iya. tekankan. Nah, gitu. Seks tuh gini loh, penyebab apa bakal kayak gini Bisa akibatnya. dialihkan ke dalam budaya, seni atau agama, itu bisa ngaruh juga terhadap anak Iya, itu sendiri. kultur budaya dan agama kayak gini-gini. Berarti ya emang baik lagi sih, emang orang tua tuh penting gitu untuk mengedukasi anaknya. Kalau seks bebas tuh gini loh, nggak bagus. Dari agama tuh dosa, dan dari budaya. Bermasalahnya nggak semua orang tua bisa mengedukasi anaknya. Berarti balik lagi kayak gue bilang, peran pemerintah. Harusnya pemerintah aktif, entah membuat kampanye ke rumah-rumah gitu. Ya dari skala kecilnya, dari RW lah gitu. Nah, dia mengundang nih orang tua yang udah Peran punya- sekolah bisa tuh. Peran sekolah bisa. Sekolah bisa dengan Bisa. webinar gitu kan. Peran sekolah, iya. Gue tahu, cuman Makanya ada anak-anak yang broken home orang tuanya sendiri. iya. Tapi bisa dikarenakan dari ini penayangan televisi, Iya. itu ngaruh juga. Ngaruh. Dari Ya kalau televisi ya, sinetron. iya, gue bilang ya di sini peran pemerintah juga men. Iya, benar. KPI kan, Komisi Penyiaran Indonesia, harusnya dia lebih menekankan gitu untuk tayangan yang manis buat lebih ya. anak Dari kecil, sisi- yang istilahnya kurang berumur gitu kan. Untuk cinta-cintaan, Berarti lebih ke jam-jamnya ya. jam-jamnya benar. Iya tuh. Dan ya gitulah scan-scannya nggak usah lah, ada tuh kayak cium-ciuman gitu atau Sekarang nggak cuma dari pacar-pacaran. TV, main dari TikTok. Anak kecil sekarang udah pada main TikTok. Ya, Itu kan, semua kan dari benar dari Benar, pemerintah. Dari pemerintah, peran pemerintah gue bilang harusnya ya kan Media ada sosial. Kemenhub gitu kan, ya di situ lah Kominfo gitu, maksudnya itu peran mereka lah, harusnya gimana caranya biar konten-konten tersebut tuh bisa nggak gampang diakses gitu sama anak kecil, terutama remaja gitu yang istilahnya dia nonton bisa langsung praktekin sama sekarang. Juga sih di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Ya memang itu di sini ya balik lagi individu dan pemerintah harus berperan, tapi yang berperan besar di sini pemerintah menurut gua. Intinya untuk akses tersebut tuh sulit dimiliki. Ya tapi kalau edukasi untuk orangnya balik lagi emang peran keluarga. Keluarga tuh harus benar-benar berperan menurut gua gitu. Agama dan budaya tuh harus benar-benar ditanamkan di individu gitu sih kalau menurut gua. Ada yang mau ditambahkan oleh rekan-rekan saya? Udah sih cukup itu aja. Berarti setuju nih ya, setuju semua ya, karena keluarga dan pemerintah harus banget istilahnya. Menekani. Ngomong gue mau ngebahas bullying nih. Dulu ada yang pernah kena bullying kan? Lu atau lu gitu? Mungkin dulu di zaman kita sekolah gitu kan, mungkin lu pernah dibully atau lu pernah ngeliat temen lu dibully, pernah nggak gitu? Bullying nih. Bullying. Kayak lu ngatain. Iya sih. Kalau pengalaman gue sih, gue pernah lihat temen gue, kebetulan dia orangnya introvert gitu, mungkin dia Introvert. pendiam gitu Iya. kan. Jadi dia orang-orang yang kayak Nggak bergaul gitu. dia kayak antisosial, kayak bukan apa ya, kayak Fantasi bener. Iya, di sosial ya, di sosial ya. Nggak mau. Iya, kayak Nggak mau terhadap orang lain. Jadi Mau dia- intinya. iya kayak habis waktu mandiri sendiri, mana-mana sendiri. Nah, dia tuh di waktu itu lagi zaman-zaman SD apa SMP ya, dia tuh kayak dibully gitu kan sama geng-gengan, ada sama geng-gengan di sekolahnya, jadi kayak gimana nih ya kan. Tapi bully itu tuh bukan cuma karena introvert doang, bisa dari Iya, fisik, Ya, Bisa, fisik. bisa dari ras juga, Body shaming. ras, agama itu bisa ngaruh juga. Hmm. Lebih banyak. Jadi kalau pengalaman gue pribadi di sekolah Ciki ini kan banyak tuh
apa yang apa namanya yang tidak agama apa minoritas tuh minoritas. sedikit gitu loh ketimbang mayoritas. Jadi Iya. sekelas cuman 2 orang yang beragama Minoritas. Iya. Kristen gitu. Nah itu Jadi gua korban rasis kan. aku jadi korban dari agama gitu. Itu bagian dari bullying juga. Iya, jadi kayak diomongin segala macam terkait agama itu, gue merasa terbully gitu. Iya. Iya. Itu sih, terus juga kayak dari kulit gitu, warna kulit kan Iya, warna condong ke iya. hitam tuh. Hitam lu. Iya kan? Mandi lu. Nah, itu bagian bully juga sih. Iya. Walaupun niatnya bercanda. Iya, dia kan bercanda. Mau soal akrab kan karena itu Iya. termasuk bullying. Nah, Nah, Benar. terus dari segi apa postur badan juga yang postur terlalu badan, terlalu terlalu gemuk, terlalu kurus. body shaming kan Iya. itu benar-benar ngaruh Jadi- banget untuk sekarang. Jadi ada teman gua gini, dia badannya kurus, cuma palanya gede. Palanya gede. Itu termasuk bully. Iya, Oh, cuman shaming. cuman Oke. gue cerita dia gimana ya? Bukan masalah dari banyak lah segi bullying gitu, dari segi kulit, ras gitu, agama, gitu body gitu. Jadi gimana nih pendapat lu pada nih bullying di masa sekolah gitu, apalagi yang merusak mental gitu, sampai merusak mental gitu. Bahwasanya, gua kenapa sih dilahirin kayak begini banget gitu, sampai benar-benar si korban tuh merasa depresi, betul gitu, depresi gitu. Maksud gua gimana cara nanganin Ah, pelaku bullying gitu, maksudnya Iya. biar nggak terjadi lagi Iya. kasus bullying, terutama di lingkungan sekolah, karena Betul. itu masa pengembangan diri ke depannya untuk dewasa menurut gua. Sebenarnya sih harus banyak orang-orang yang support system terhadap korban itu sendiri ya. Iya. Kayak misalnya itu korban juga harus berani speak up, ditimbang Nah, diam. Kalau diam doang kan otomatis kan dia kena jadi pikiran, semakin iya, mental. biasanya juga jadi semakin dibully Semakin karena dibully. mikirnya ini gampang nih gue bully orang diem aja kan. Iya. Iya, jadi kedepannya dia makin dibully makin Jadi dibully. bancengan kan. Iya, bisa dibilang jadi bancengan gitu kan. Temen lu yang kepala gede itu gimana? Dia nyuting. Dia sampai benar-benar sampai kena psikis kan. Oh, iya. Ya. Balik lagi peranan keluarga, guru. Jadi kayak sampai benar-benar nggak masuk sekolah karena itu kasus bullying itu. Ya dari ketua kelas kan ya janganlah gitu-gitu kan ke si pelaku gitu. Karena ini udah kena depresi gitu. Jadi gimana kalau tanggapan lu pada nih? Kalau menurut gua sih bullying? dari korban lu ya harus beneran speak up gitu. Jangan dipendam sendiri. Lu ada masalah di sekolah, lu dikena bully. Lu harus berani cerita sama keluarga lu, sama guru lu, harus ngadu istilahnya. Iya. Jangan takut lu bilang, lu pengaduan. Enggak, jangan. Karena hal kayak gitu berawal dari sepele. Banyak gitu kasus bullying tuh dari entah lu pindah sekolah, kedua lu bisa jadi malas sekolah, ujung-ujungnya kan jadi prestasi lu yang menurun gitu. Dan selanjutnya ada juga yang ekstrimnya sampai bunuh diri gitu, ada Iya. banyak gitu, karena dibully dia bunuh diri, banyak kayak gitu. Karena disepelein gitu Iya, ya. jadi menurut gue sih di sini korban sih harus berperan aktif, kayak berani speak up sih itu, dan dia sebisa mungkin sih menghindar juga gitu, jangan istilahnya terima mentah-mentah gitu. Kalau bisa melawan ya melawan, cuman kalau yang mungkin istilahnya bullyingnya udah berkontak fisik ya kita nggak tahu gimana ya, mau nggak mau lapor dong ke yang berwajib, pihak berwajib, bisa gitu kan, karena karena guru atau iya, siapapun, guru atau guru BK, Iya. kepala sekolah, keluarga gitu ngadu. Jadi lebih tekankan di situ sih kalau menurut gua. Kalau Tapi- buat pelaku sih gini ya, gimana ya kalau buat pelaku susah juga sih kan menurut gua, emang itu udah psikologis ya, yang Nindas udah, gitu ya? iya, nindas, emang udah psikologis dia. Kalau gimana caranya sih ya lu harus memposisikan diri kalau korban tuh lu gitu. Iya. Coba lu bayangin kalau lu yang dibully gitu, coba lu bayangin kayak gitu, kayak gimana sih rasanya. Jadi lebih ke ya psikologis yang harus diubah, mental gitu, edukasi gitu. Kalau bully tuh nggak bagus loh, kayak gimana sih gitu intinya. Gimana kalau Bapak Rafael, menurut Bapak Rafael? Tunggu, itu kan dari sekolah ya, dari keluarga kan juga ada yang suka membuli terhadap Iya, iya. saudaranya itu Saudara. sendiri. Nah, Nah, dan itu gimana tuh? Kan kadang-kadang kan ada pihak satu orang dimusuhi oleh keluarga-keluarga itu sendiri, kayak dari orang tua, karena mungkin dari sifat anaknya itu sendiri, kan ngaruh juga. bisa. Terus gimana dia untuk bersikap?
Rafael mau berbicara, silakan untuk menanggapi. Ya, gimana sih Bray? Gue cuman kepikiran gitu kan, misalkan ada kasus bullying gitu, pelakunya mungkin bilang ke korbannya, kalau misalkan lu ngadu nanti gue Pengancaman. iya Pengancaman, pengancaman. lebih parah Jadi lagi. oke lu mau speak up lu jadi takut men. Iya ada. Oke deh Itu lu ada juga. kalau lu speak up, lu kalau lu ngadu nih gue bikin lu makin parah. Iya. Itu kan jadi kayak aduh. Nah itu yang sebenarnya Oh iya, kayak kasus itu yang apa, penyiaran apa? Ada Bray, yang Komisi pekerja Penyiaran. itu orang kerja pegawai. oh yang Iya. iya. Nah itu kan ngaruh juga, doi juga diancam. Iya. Dan dari pihak polisi pun juga tidak mau membantu. Benar kan? Oknum sih emang yang Iya. gitu lah yang kurang Iya. beres, oknumnya harus dirubah sih kalau menurut gua gitu ya. Ya gimana ya, kalau menurut gua emang penting sih emang Kenapa gitu ya orang suka ngebully gitu misalnya pelaku kepuasan sih kalau menurut gua, kepuasan Iya. psikologis dia itu udah sebuah kayak apa ya, dia merasa puas gitu kalau ngeliat orang menderita. Iya, menurut suatu kepuasan, tujuannya ya karena itu aja menurut gua gitu. Puasan. bosan. Bisa juga karena dia sirik sih, entah kayak lu nilai lu lebih tinggi gitu atau gimana. Ada juga terjadi bully-bully kayak gitu kan, ada orang kayak introvert tapi pintar nih. Nah temennya yang kurang, dia punya geng, dibully dia tuh Itu dia kan karena dia pintar. Atau Itu kan pintar. Kalau orang yang cacat mental kan banyak nih, orang yang tunarungu atau sebagainya yang cacat mental itu kan pasti suka lah dibully. Wah ini anak cacat gini. Terus diperagain jalannya, terus diperagain cara ngomongnya. Iya. Itu kepuasan Yang sih. sumbi gimana? Ya, Itu kepuasan seperti sih. begitu. Intinya sih itu kepuasan kalau menurut gua ya. Ya nggak ada alasan lain gitu, nggak mungkin karena tujuan finansial gitu atau nggak mungkin sih. Emang kepuasan, dia puas, merasa puas dia nyiksa Atau orang. dia pengen jadi apa kayak apa sih kayak Dianggap. jadi orang yang famous gitu Ya, ya? Bisa dia ditakutin, Iya, Seganin bisa, gitu ya. seganin, bisa. Ya intinya balik lagi emang itu kan kepuasan psikologis. Gitu sih. Emang yang harus diedukasi paling besar sih di sini pelakunya gitu. Gimana? Ya lo kenapa sih harus berbuat bully gitu, lu kasihan sama temen lu gitu. Coba lu bayangin kalau adek lu atau lu gitu yang ngalamin yang gitu. dibully. Iya. Dan teman-temannya juga harus membantu orang yang dibully itu. Iya. Jangan Ya, cuma ikut-ikutan saja gitu. Apalagi ditontonin. Iya, itu tuh enggak. Itu kebanyakan ditontonin. Iya, banyak ditontonin. Nggak Cuma nggak bela, ketawa iya. yang bantu doang. Nggak ngebela, nggak ada kontribusi gitu. Kawannya ditindas segala macam. Dan Ini lu buat yang korban bullying nih, ya lu gimana ya? Ada inilah apa? Defend lu lah, Iya, buat defend. lu gitu. Buat perkuat defense. iya, lu jangan Jangan gampang mau terus-terusan Iya. ditindas. lu harus berani bicara yang kawan gue bilang omongin ini. Iya, benar. Gitu. Terus juga Iya sih. lapor pihak berwajib, entah guru, dosen, kepolisian juga perlu. Keluarga. Maksudnya kepolisian, dosen pun juga sekarang nggak dipercaya, men. Iya. Percaya. Karena Enggak. Kayak misalnya ada kasus gitu yang perempuan mengalami pelecehan seksual di kampus, dia ngelapor ke dosen malah dilarang malah nggak batal yudisium. Iya. Dari itu. Hashtag percuma lapor polisi. Nah, percuma lapor polisi. ya kan kita gimana ya, ada defend gitu loh. Iya. Itu sih. Masa- kalau misalnya kita dibully bisa ada cara menggunakan seluler kayak video. Ya, iya itu. Ah. Bisa ada di Itu bisa gitu, dimanfaatin iya. untuk Teknologi itu kita bisa publish ke sosial media. Bisa. Jadi pelaku juga takut gitu kan. Bagi zaman sekarang jadi kita rekam, jadi kita tenang. Tapi itu ada positifnya juga sih Iya. untuk pengaduan terhadap masyarakat Indonesia kan, biar ada powernya. Tapi kalau di lingkungan sekolah, bentar gue potong ya. Kalau di lingkungan sekolah di sini yang harus benar ditekankan juga, maksud gua tuh ya, guru-guru. Karena mungkin kenapa bullying itu tetap banyak walaupun korbannya misalnya lapor ke guru. Menurut gua karena gurunya merasa bodo amat sih. Anaknya yang melapor, hal biasa kayak gini kok. Dia kurang mikir kayak ini tuh sebenarnya suatu masalah yang besar loh. Karena pengembangan diri itu penting dari sejak dini. Kalau dia dari kecilnya udah dibully, nanti besarnya dia bakal jadi apa gitu. Kayak gitu maksud gua,
kalau ada istilahnya anak ngadu ke guru itu ditangkap dengan serius, bukan masalah sepele. Mungkin mikirnya kadang guru kalau menurut gua ya, mungkin dia mikir kayak namanya anak-anak berantem biasa, ujung-ujungnya cuma ya udah kalian baikan gitu. Iya, dia tuh nggak mau menganalisis masalahnya gitu. Oh, kamu di apa nama dia gitu pelaku. Harusnya sih lebih ini ya, lebih kritis gitu maksudnya. Oh ya, panggil aja orang tuanya besok berhadapan mau guru BK. Jadi tahu pokok permasalahannya ini anak kenapa, dan orang tuanya pun mengetahui. Jadi orang tuanya mengedukasi pelaku gitu. Kalau cuma sekedar, karena kan banyak pasti lu pada ngalamin dong, kayak lu berantem sama temen lu, alasan lu gini bla 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 bla, guru nemuin ya udah kalian salaman baikan, lu udah baikan, padahal mah di satu sisi padahal masih benci gitu. Kayak nanti ujung-ujungnya juga berantem lagi. Progres kedepannya kan nggak tahu, nggak bakal selesai ini. Iya, jadi di sini peran guru juga penting sih kalau di lingkungan sekolah. Istilahnya kalau ada kasus-kasus bully, ya guru tuh harus banget kritis banget, harus istilahnya nggak sepele gitu, karena ini tuh menurut gua suatu masalah besar sih untuk psikologis gitu. Ya gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira untuk bullying nih ke depannya gitu? Gini, kita harus beredukasi juga sih terhadap yang di bawah-bawah kita juga. Iya. Kan biasanya kan bukan hanya korban doang yang harus untuk diperkuatkan, tapi pelaku pun juga harus dikasih tahu. Iya. Ini nggak baik seperti ini. Iya. Gitu. Harus diedukasi sejak dini pun juga harus diedukasi. Iya. Jadi bisa kecil banget gitu. Iya. Ya, lu tuh Nggak boleh menghina orang atau menghina ras, itu pun juga nggak boleh. Kalau kayak situ bisa juga karena konsumsi televisi juga sih. Iya. Menurut saya gitu ya. Mungkin di TV yang ditonton dia begini ya dipraktekin lah udah. Yang tidak enak jalan mungkin tampol-tampolan sah-sah aja. Narkoba sih juga bisa membuli itu. Kenapa tuh? Kalau misalnya dia kayak apa, kan narkoba kan ada basicnya kan kayak misalnya lu kecanduan terus habis itu lu lagi nggak make nih adrenalin. Nah itu kan ngaruh juga kan untuk Bisa. wah Tapi kalau itu skalanya seneng nih sih buat ngebully orang. iya, itu skalanya kalau menurut gue udah di lingkungan mahasiswa sih. Iya, Di dewasa itu bisa mahasiswa juga. itu rata-rata. Tapi masih di lingkungan mahasiswa justru sering terjadi bullying juga, men. Iya, maksud gue Nggak cuma di lingkungan sekolah SD, SMP, SMA. Iya, gue ngerti maksud gue. Kalau yang tadi dibilang Bapak Moko ini kan narkoba menyebabkan bully, bisa mungkin adrenalin naik, dia jadi emosian gitu, emosinya terkendali ya. Maksud gue di sini yang gue bahas lingkungan kecil gitu, maksudnya skala SD, SMP gitu, yang emang pengembangan untuk ke depan gitu, prospek ke depannya, oh ini anak bakal kayak gini, kalau dulu sering dibully pasti ujung-ujungnya dia bakal jadi orang yang penakut, atau bisa jadi dia jadi pelaku. Iya, karena gue pernah baca kayak kebanyakan kasus kekerasan itu karena dulunya dia sebagai korban gitu, jadi dia melampiaskan waktu dewasa, entah ke istrinya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu poinnya itu quotes banget. Adalah orang baik yang tersakiti. Ada kayak gitu, ya kan? Kalau menurut gue di situ sih, iya. Banyak sih. Ya cukup ya kayaknya Cukup sih, edukasi kali ini. Oke, gue tutup ya. Tutup Jadi silakan nyambung Mas. semua tuh ya. Nyambung banget sih. Narkoba, seks bebas, Bullying. Bully. habis ngebully, seks bebas, baru narkoba. Atau ngebully dulu, narkoba, baru seks bebas. Terus Terus. ya. Udah, Oke. jangan bosen-bosen ya untuk nonton video-video kita selanjutnya. Saya Sandro dan ini Saya Dimas Chandra. Pamit undur diri. Thank you. thank you. Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkan